2022. Jadi katakanlah tahun 2002, tahun Agustus tahun lalu, tahun 22 kita baru full speed. Full speed itu Agustus. Nah, teman-teman, ini saya tunjukkan. Jadi Lantik ini didirikan oleh dua kelompok. Kelompok Asosiasi Profesi Kependidikan. Ingat saya salah satu yang aktif itu Prof. Didi Rusada dari UIN Ciputat. Mantan direktur dirjen, mantan rektor saya ingat saya, Pak Didi Rusada. Kemudian itu yang mewakili asosiasi profesi, ada ISPI, ada APKIN, segala macam lah. Sisi lain ada asosiasi perguruan tinggi yang punya prodi kependidikan. Kami punya LPTK ini, LPTK negeri, LPTK swasta. Ternyata dalam jalan saya tahu juga ada Fordetan. Yang waktu itu ketuanya Pak Arifi dari UIN Sleman, Jogja itu. Jadi kemudian disepakati kalau begitu ini yang ya saya ini tua, umurnya 72 tahun. Jadi pengalaman saya kalau bikin semacam ini bentuk yayasan kalau nggak kokoh di belakang bertengkar. Kecil nggak nengok kan, apalagi bantu nengoknya nggak mau. Besar, aku ikut. Ya. Kalau perlu bertengkar kan, sehingga saya ketemu itu ada yayasannya dua, rektoran dua gitu kan. Nah, itulah kita, itulah Indonesia kan. Maka kita batasi dewan pembinanya ex officio. Jadi katakanlah Pak Arifi sudah ganti dengan Bu Sulurin, sekarang ganti Bu Sri yang sekarang dekannya Tarbiyah UIN Suka. Forkomnya itu FF itu ganti dari Pak Sofendi, ganti Pak Mahdum, sekarang ganti Pak Rusdi. Jadi begitu beliau selesai menjabat, dia ganti jabatan baru supaya anaknya nggak mau itu punya bapak saya ya. Bahwa ada pendiri 4 iya, ada pendiri 4 orang yang tidak ex officio. Saya, Pak Mario, Pak Ganefri, ini apa ya? Lupa saya. Tapi ini tidak ex officio. Jadi sudah sepakat bahwa kalau saya meninggal, ya selesai. Tidak anak saya dari situ gitu ya. Jadi kita sudah buat pernyataan bermeterai bahwa ini hanya mengatakan mendirikan, tapi bukan pemilik. Jadi kalau saya meninggal besok, maka anak saya kalau ini loh bapakmu, ya. Pak Aryo, saya, Pak Ganefri dengan Pak Sofian. Nah, kebetulan saya kemarin diminta jadi ketua umum dewan pengurusnya, Pak Naryo, Pak Sofian di pembina, ya. Nah, teman-teman, ketika dulu kita mengurus kami kaget, bukan main. Ya, walaupun saya mantan orang di kementerian lama di sana, tidak mengira kalau jumlah PTK itu banyak, nggak mengira. Di benak saya mungkin 400-an, 500-an. Ternyata 1578 ini tahun 19. Dan ternyata lebih banyak yang ikut Kemenak dibanding Dikbud. Menarik kan? Terus saya jadikan, iya, tangga saya itu kan ada sekolah tinggi tarbiyah di situ ya. Saya sering kalau saya tanya ya Pak Nuh, yang tahu kan, Pak Nuh. Kalau saya pernah bermain Pak Nuh ke rumah saya itu sering kali tidak ada jalan saya jalan kecil, yang masjid, gitu kan. Memang saya baca punya kan ini. Oh iya, kita banyak ya kemasalah besar yang di Bulan itu ya. Jadi 57% itu di Kemenak. Bahkan data terakhir ternyata
PT KIN itu lebih banyak dibanding negerinya Dikbud. Jawa Timur ini saya punya Surabaya, punya Malang, punya Jember, punya Tulungagung, punya Ponorogo, Madura, Kediri, beberapa Jawa Timur itu. Dan memang banyak ya itu negerinya, suasananya belum banyak, tapi nggak apa. Nah ini yang nanti mohon teman-teman Kemenak dijaga. Nah saya tunjukkan kaitannya dengan Permendikbudristek tahun 53, nomor 53 itu bukan main galaknya. Nah, prodi yang kami layani itu data di PDDT 5052. Yang benar Pak, berapa? Hanya Allah yang tahu. Yang tahu, karena juga ada yang ini masih ada nggak berdimul gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kami bergulat dengan instrumen tahun 19-an sampai tahun 2020-an sampai 21 itu, kami menyadari bahwa Indonesia ini bukan Jakarta, bukan Bandung, bukan Surabaya. Perguruan tinggi pemilik prodi itu bukan UIN Ciputat saja, bukan UIN Surabaya saja, bukan UPI di Bandung, tapi yang kecil. Saya memutuskan kami kemudian kita baca pasal 5 Undang-Undang Nomor 12. Ternyata yang dipentingkan itu hasil. Saya selalu guyon kalau saya beli nasi goreng itu nggak pernah tanya wajahnya kayak apa. Bertanya, sopirnya apa? Paling-paling saya tanya, halal nggak yang digoreng itu? Terus enak nggak? Itu yang kami sebut outcome based education, yang menekankan pada lulus apa outputnya dan outcomes-nya. Dan itu kami rujuk ke Undang-Undang 12. Jadi gambarnya langsung semacam ini. Jadi kami akan pertama melihat itu output-outcome-nya, baru kemudian lihat prosesnya kayak apa sih, baru inputnya kayak apa. Inputnya kita ada punya dosen, punya sarana, tapi itu kecil sekali bobotnya. Lebih baik wajahnya sederhana, kompor sederhana, tapi yang dimasak itu barangnya halal. Masaknya bersih, rasanya enak. Lebih baik gedungnya sederhana, dosennya nggak perlu melimpah, tapi prosesnya bagus, lulusannya. Ini sekaligus saya bilang gini, nah, kalau kita minta standarnya seperti UIN Jogja sana, ya yang pojok sana nggak pernah dapat A atau B, yang C terus. Karena apa? Ya kan di sebelahnya masjid itu. Ruangnya mana? Ruangnya taklim dipakai. Kantor itu kan. Tingkatnya mana? Itu ruang taklim sebelah pojok situ itu. Ruangnya mana? Di masjid itu, gitu kan. Sehingga yang semacam itu saya mengamati ada lah, walaupun ada, kan? Nah, ini dikuatkan dengan sistem akreditasi yang baru terbit. Saya gembira, saya diberitahu Prof. Empori, Pak Chan Basarudin, tuh UBE-mu dikuatkan di halaman 13 tuh. Artinya apa? Penilaian itu difokuskan kepada output, sedangkan input itu hanya proses menjadi startup. Persyaratan lah, nggak mungkin nggak punya ruangan sama sekali, masuk di sawah, kan? Tapi ruangan seberapa nggak penting, yang penting berjalan dengan baik. Syukur Pak Chan dan Pak Imam Bukhari bisa memahami
memahami bahwa Indonesia ini karena Pak Chan dari UI, Pak Nyogo dari Undip kan. Jadi kalau misalkan kemudian ada perguruan tinggi kecil diminta menyamakan dengan UI, ya akan jadinya kan. Nah, teman-teman, ini gambar yang kami hipotesiskan berdasar studi kami. Sebelum saya jeliram, saya hantarkan SM yang mengadres sekolah dan madrasah. Yang kiri atas yang ini itu hasil kami mencoba melakukan SEM gitu ya, dari sekitar 12.000 program sekolah. Dari situ kelihatan bahwa lulusan itu kira-kira 75% itu ditentukan oleh mutu pembelajaran, proses di kelas. Nah, proses di kelas itu ditentukan oleh gurunya, yang mana ternyata guru saran apa katanya kepala sekolah. Maka manajemen nanti mendapat porsi sendiri di instrumen nanti, karena gara-gara kepala semuanya ganti, mungkin guru jadi serajin atau malah kamu jadi tidak rajin, gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, terjemahannya begini, terjemahan kami. Jadi kalau kita punya 85 butir anggap 100% itu, nanti UPPS katakanlah pimpinan itu dapat 10% penilaiannya. Nanti apa yang terjadi di prodi itu 85%. Sedangkan 5% itu apakah nanti prodi secara periodik melakukan refleksi, melakukan koreksi diri. Nah, yang 85% itu 33% itu lulusan. Prosesnya gorengnya nasi, goreng itu 29. Jadi kalau goreng nasinya baik, nasi gorengnya enak, dapat skor minimal 62%. Belum melihat apakah wajannya, apa opornya, hanya melihat cara gorengnya dan enak tidaknya nasi goreng itu dapat skor 62. Itu yang kami desain untuk memahami bahwa yang penting lulusannya bagus. Kalau saya bilang seorang jawab, saya dari Ponorogo sana, zaman biar pondok yang menurut coba tanya ya besar pondok itu kayak apa sih, kan? Mungkin ya tempat tidurnya rame-rame, lewat bareng-bareng gitu kan, kira-kira gitu kan. Tapi kan yang penting proses apakah sorogan maupun ya. Nah, di profil lulus UPPS manajemen tadi itu bentuknya naratif. Silahkan dituliskan gitu ya, tuliskan hasilnya. Inilah, nanti silahkan lihat video. Nanti Mas saya akan menjelaskan lebih detail. Ini yang 8 tadi, ini di manajemen prodi ada 7,5%, nanti input 15%, prosesnya 29, outputnya 33. Seandainya mahasiswanya juga lumayan baik, dosennya juga ada lumayan baik, juga ada ruangannya, anggaplah yang 15 dapat poin 7,5 saja, separuhnya kan, maka dapat skor 70. Mosok nggak punya ruangan belas kalau yang punya kan. Jadi sekali lagi teman-teman jangan kecil hati, tetapi tolong dipastikan bahwa prosesnya bagus, lulusannya bagus, ya. Nah, yang tadi, yang 5% tadi
itu perannya SPMI. Kami ingin mendorong SPMI itu melakukan refleksi penilaian ke dalam secara periodik. Apa yang akan? Jadi misalnya, oh dosenku 13, yang 3 kalau masuk terlambat, masuk jam 8 setengah 9 baru datang, kan? Itu diapakan? Orang yang terlambat gini, ya kan? Iya, tapi kan itu mantunya Yai. Oh iya, mantunya Yai, tapi ada apa nonton? Gitu kan? Ini. Jadi kemudian ini yang SPMI berperan. Oke, mau saya jadi mantunya mau dipecat kan nggak mungkin kan? Jadi diundang lah. Gus, ini kalau sampai begitu kan dicontoh koncone kan? Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini schedule bagi yang reakreditasi, bukan yang baru ya. Kalau yang baru itu kan nanti dapat mengajukan proposal ke Kementerian Agama, kalau prodinya keagamaan, ke Dikbud kalau prodinya umum. Di sana kan dinilai, dievaluasi. Hasil evaluasi dikirim ke bandara untuk divalidasi. Kenapa validasi? Karena yang menerbitkan akreditasi minimal itu lama teban. Maka lama berpegang, kalau nggak segini enggak. Walaupun katakanlah dikti Kementerian Agama mengatakan oke, enggak. Kalau agama mengatakannya silahkan terbitkan sertifikat sendiri. Karena apa? Ini punya bahaya kan? Bahayanya apa? Kalau kemudian ini enggak memenuhi minimal, kemudian diberi sertifikat 5 tahun jadi problem. Bukan dia, jadi problem. Sudah berdiri, sudah punya mahasiswa, terus kemudian direktasi tidak lolos. Jadi mending ketika masih PDKT itu ya enggak, daripada sudah ada menikah kemudian lu ini gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk reakreditasi itu 12 bulan sebelum habis kita akan memberikan warning. Tinggal setahun loh ya, siap-siap. 6 bulan sebelum habis, jadi kalau panjenengan punya prodi yang habisnya Juni tahun depan, maka Januari saatnya unggah RED. Untuk bisa unggah RED melakukan registrasi dulu RO itu dengan bayar 5 juta. Tolong RO ini tidak dipahami 5 juta saja, tapi juga mengisikan data ini termasuk siapa PIC, orang yang bisa dikontak untuk memberitahu ini itu kepada prodi yang bersangkutan. Enam bulan mengunggah LED dan RO tadi, kemudian kita akan proses. Nah ini saya katakan. Jadi Lamdik tidak ingin ada LED yang dinilai asesor jeblok. Maka LED ini begitu masuk ada tim verifikator namanya, akan melihat belum substansi ya, masih melihat plagiat atau enggak, melihat ada yang bolong atau enggak, karena sering juga ada butir yang nggak diisi. Kalau kemudian akan dikembalikan, butir sekian kok nggak ada isinya. Karena apa? Karena langsung dikirim ke asesor, mengatakan ini nggak memenuhi minimal. Susah kan? Kalau lolos verifikasi, kemudian akan masuk yang namanya asesmen kecukupan. LED itu dibaca oleh asesor. Siapa asesornya?
Moga-moga belum ada asesor ya. Adakah yang ada jadi asesor? Ada ya, moga-moga ada asesornya. Jadi kita akan menunjuk 2 orang asesor yang keahliannya sedekat mungkin, kalau bisa pas, kalau enggak rumpun ilmu itu. Kenapa kadang-kadang rumpun? Enggak ada orangnya. Kadang-kadang kita mencari, dulu kita pernah mencari asesor untuk agama Katolik ya, nggak nemu. Terus ada alhamdulillah, lalu mana maksud nggak nemu. Juga kita pernah cari untuk agama bukan bahasa Bali. Karena apa? Karena gini kan, asesor itu syaratnya 1 dia S3, nggak boleh 4, S3 cukup. Lektor kepalanya lektor. Kemudian pernah punya jabatan, sampiran jabatan manajerial, dan punya penelitian cukup. Kenapa berat semacam ini? Karena dia akan menilai hasil penelitiannya di R&D, akan menilai manajemen di program studi. Nah kalau dia nggak pernah sama sekali kan nggak bisa menilai, nggak pernah melakukan, nggak pernah jalani. Nanti kalau memenuhi syarat ini, prodi harus A. Jadi dia berasal dari prodi A atau unggul. Inilah sebenarnya jadi tidak mudah. Tapi kita juga punya afirmasi di beberapa ujung dunia sana yang tidak ada, kemudian diturunkan sedikit. Misalnya B boleh, tapi dokter tidak pernah diturunkan. Apakah otomatis itu masuk? Enggak juga. Karena kita punya tes psikologi. Tes psikologi ada 4 kriteria. 1, tentu yang punya kemampuan nalar bagus. Yang kedua, yang punya integritas kejujuran baik. Yang ketiga, yang tidak gampang marah. Jangan datang ke prodi marah-marah, kan? Yang keempat, punya kemampuan komunikasi cukup baik supaya bisa ngomong enak dengan prodi. Dan jangan kemudian profesor galak lagi, akan marah-marah mulu kalau itu kan itu. Sekarang kita punya 867 dan banyak yang dari PTK. Ingat PTK, banyak dari UIN, IAIN, sekolah tinggi agama, baik negeri maupun swasta, banyak. Nah, kembali sini, asesmen kecukupan itu dinilai 2 asesor, nanti akan divalidasi oleh validator. Kalau ternyata hasil penilaian nggak bagus, dikembalikan ke validator. Kalau asesor 1 dengan 2 jauh beda, akan dikembalikan. Kalau lolos validator, baru masuk asesmen lapangan. Nah, tadi untuk masuk ke kecukupan itu diminta untuk membayar 25 juta. Dari mana angka itu? Menteri menentukan. Jadi 52 itu SK Menteri. Dulu kami ngajukan 56 kalau salah untuk menghitung. Data Menteri juga tahun lalu pasar tadi. 52 aja lah, ya sudahlah. Untuk dewi mereka yaudah. Nah, ketika masuk ke asesmen lapangan, diminta untuk bayar sisanya yang 22 juta. Nah, angka ini ada pajaknya sebesar 2%. Jadi kalau bayar nanti, ya ini yang 98% dikirim ke Lamtik, yang 2% dikirim ke ada ada rekeningnya pajak, gitu, kan? Uang ini bisa dibayar sekaligus. Sekarang ini banyak, saya tahu lah, saya kan mantan rektor, mantan biro tahu lah.
kalau perguruan tinggi negeri dan belum PTNBH, PTN-nya pakai BH itu kan kalau uangnya nggak habis kembali negara kan, belum waktu balik tak bayar dulu ya boleh. Jadi kan ya saya tahu lah, ini kalau Desember nggak habis kan kembali ke negara kan, bayarkan dulu walaupun tahun depan ada rame-rame ini teman-teman IAIN itu tahun depan agregasinya daripada uang ini hilang tak bayarkan ya boleh silakan lah, nggak hilang uangnya kan, jadi ada langsung bayar. Nah, 52 berapa di 4 kapan aja tahun depan ya nggak apa-apa untuk bantu supaya banknya tidak kembali. Nah, iya yang IAIN yang belum PTNBH yang tidak bisa uang disabilitas. Yang swasta kan nggak bisa. Kalau swasta apa enak swasta. Yang balik-balik. Nah, kalau angkanya sudah selesai, mau unggah hasil penilaian satu, walaupun 2 orang, tapi 1 hasil penilaian akan divalidasi oleh wali. Seringkali tak balik, loh gini sih. Kalau dari AL sudah oke, maka masuk namanya ke majelis akreditasi. Majelis inilah yang menentukan skornya berapa, peringkatnya apa. Kami, saya, Mas Ari dan teman-teman sebagai pengundi tidak punya kewenangan karena kami eksekutif. Yang memutuskan majelis sebagai yang yudikatif namanya. Jadi kami tidak punya hak untuk mengintervensi atau mengubah majelis ini. Akan kami umumkan. Kami umumkan itu paling lambat 3 bulan sebelum habis rekasi. Di proses 3 bulan. Kalau prodi nanti setuju dengan keputusan itu, silahkan diklik setuju. Besok pagi kita keluar otomatis. Sertifikatnya itu dibuat oleh sistem, ya, bukan delivery, bukan sistem. Keluar besok pagi lagi. Besok di siang ini ngeklik, maka besok pagi subuh keluar. Kalau tidak menerima, silakan klik banding. Akan keluar itu pengumuman, silahkan kirim surat dengan ini. Saya nggak terima, saya banding karena ini. Nah, surat banding silahkan diunggah di web kita. Bapak Ibu, kami semua IT base ya, jadi kami tidak punya kertas. Semua penilaian, semua proses itu berbasis sistem. Silahkan diunggah. Nanti majelis akan membaca surat banding itu. Pernah ditolak, juga sering disetujui. Kalau ditolak nggak boleh banding lagi. Itu final. Koyok saya majelis MK. Final itu gitu kan. Banding kan. Nah, kalau kamu diterima, nanti ada proses AL berikutnya. AL kedua, AL banding. Yang datang 3 orang. Yang biasanya orang-orang lebih senior dari asesor yang pertama. Nah, banding ini bisa naik, bisa tetap, bisa turun. Sekali pernah turun ya? Tidak pernah. Jadi katakanlah semula segini, dibanding malah segini. Tetap juga sering, naik juga pernah. Untuk banding bayar 29 juta. SK Menteri itu soalnya, karena harus ngirim 3 orang dan seterusnya. Nah, kalau banding final ya, apapun yang banding itu final. Kira-kira begitu prosesnya. Teman-teman, per tadi pagi ya,
itu yang sudah RO ada yang bergabung dalam itu 2.562 prodi dari 5.000 tadi, ya separuh ya, separuh. Yang sudah keluar sertifikatnya 1.440. Ini real time, jadi kalau saya buka itu kan berubah, kita nggak tahu karena itu real time. Kami semua real time, karena kami sudah paperless karena orang di mana-mana itu. Ini, Bapak Ibu, berikutnya kemarin kita sudah dapat tamu dari Timor Leste, dari semacam ban Timor Leste, yang juga minta Lamdik mengakreditasi prodi di Timor Leste. Ini sebelumnya tahun depan kita akan mengakreditasi sebuah perguruan tinggi di Armenia, Northwest International University, dan 3 perguruan tinggi di Uzbek. Saya baru dari Uzbek 2 bulan. Dari 3 yaitu Tashkent State University of Oriental Studies, kemudian Tashkent State Pedagogical University, dengan Uzbekistan State University of World Languages. Jadi kita akan mengakreditasi berarti 4 dengan 7. Timor Leste 3, Uzbek 3, Armenia 1. Tampan. Sekarang kemarin yang Armenia merasakan dingin. Kemarin Armenia merasa gimana Desember, saya bilang nanti saya pun nggak bisa pulang dengan Armenia, kan dingin, itu kan Asia Tengah, asalnya Turki kan suhu bagi kita suhu 5 derajat kan kemulang ini kan, ya nggak apa-apa kan, tampan. Kita rencananya sekitar bulan Maret bareng-bareng musim semi sambil melihat ya bunga indah sana ya. Lamdik sudah dapat saling mengakui dengan 2 lembaga akreditasi di negara lain. KH ini di London. Jadi kalau panjenengan nanti diakreditasi Lamdik, sertifikat ini diakui oleh KH dan oleh Enox. Enox itu di Afrika Selatan. Dalam dekat dengan Bangladesh. Jadi kita akan punya sudah punya 2, yang depan 2 yaitu Bangladesh dengan Filipina. Kita sedang proses dalam waktu dekat akan menjadi anggota INQUAHI, International Network Quality Assurance Agency for Higher Education, yang berpusat di Spanyol. Ini punya dunia, jadi ya kebetulan salah satu wakil presidennya orang Indonesia, Pak Chan Masarudin, yang dulu ketua BANPT, itu Vice President INQUAHI. Nah, teman-teman, kemarin INQUAHI sudah mengirim surat, Lamdik tahun depan diminta untuk mengadakan international conference yang mengundang dari berbagai negara untuk memulai menyepakati menginisiasi standar pendidikan guru. Kita sedang berhitung karena tidak murah itu. Kami berhitung ada yang kiroyo. Dia kan mengundang itu kan mereka memang datang sendiri. Tapi pusat toko kan yang mesti dikasih makan segala macam kan. Dan biasanya kan teman-teman mintanya kan nggak Jogja kan Bali karena sambil wisata. Kami cek di Bali, ya mungkin kalau undang orang 200 ya harusnya 2M. Nanti kita mintakan ke Mbak Sangkir, yang punya Mbak Sangkir kan. Ya. Baik, ini teman-teman, berikutnya saya akan menyampaikan ini, tolong teman-teman Kemenak ya, dari Kemenak, tolong ini Permen 53 yang baru terbit bulan Agustus kemarin yang perlu diantisipasi. Ini permen yang galak, tetapi juga sebenarnya beri peluang bagus.
pertama ini. Jadi permen saya sangat mendukung pasal 4 ini. Jadi kalau dahulu SNDT itu seperti resep. Saya masak. Oh, aku bikin sayur lodeh nangka muda. Bukan mini muda ya, nangka muda. Itu makan nangkanya 1,5 kilo. Kemudian bawangnya 3, cabenya 14. Oke, sekarang enggak. Sekarang silahkan perguruan tinggi menentukan proporsi tridharmanya, pendidikan, penelitian, pengabdian, silahkan menentukan sendiri. Oh enggak, aku mau milih bobot tertingginya di pendidikan. Penelitiannya kecil saja, pengabdian kecil saja, maka orang itu menjadi teaching university. Enggak, aku sudah PTN-nya pakai BH, maka saya ingin pendidikan kecil, pendidikan gede, pengabdiannya kecil, maka menjadi research university. Saya mendukung karena tidak logis kalau kemudian LPTK tetangga saya diminta penelitian. Saya kritik sopo. Wong dekane iku tak mesti tiap hari jadi imam di situ. Jadi, nah ini memudahkan tetapi juga menyulitkan. Memudahkan bagi perguruan tinggi untuk mengatur diri. Menyulitkan asesor karena bisa menjustifikasi. Apalagi kemudian oke, saya ini UIN di Tulungagung yang baru, baru ya, baru, kapan hari saya dapat kabar itu, oh saya ini S3-nya akan fokus penelitian, tapi S1-nya fokus pendidikan, loh jadi beda lagi kan, kira-kira begitu. Jadi maka saya gambar begini, jadi katakanlah mungkin beda antara yang universitas, institut, sekolah tinggi, politik akademik. Tapi juga mungkin beda yang ini pada S3, ini juga. Tiap peta ini mungkin akan punya proporsi yang tidak tepat sama. Nah, tetapi kemudian pasal 4 dan 5-nya mengamanatkan di permen itu bahwa semuanya harus dilihat konsisten nggak antara proporsi tadi dengan pelaksanaan. Teman-teman, ini yang saya saringkan dari permen 53. Jadi menurut permen ini berlaku nanti tanggal 18 Agustus tahun 2025. Yang pola lama berlaku sampai 16 Agustus dan 17 yang pacaran. Itu pacaran kan? Masuk 17-an negara meninggalkan juga. Nah, permen ini itu nanti prodi yang mendapatkan SK dari kementerian nanti dapat akreditasi minimal. Dan itu berlaku 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 2 tahun. Namanya akreditasi sementara. Nah, setelah 5 tahun, maka reakreditasi pertama kali. Tapi saya menduga yang nyusun ini istrinya hamil. Maka yang dulu 6 bulan ini 9 bulan. Sepertinya gitu, hamil 19 gitu. Maka 9 bulan sebelum 5 tahun itu akan reakreditasi dengan visitasi seperti saat ini. Ini ditangani LAM atau BAN, tapi dibiayai pemerintah.
pemerintah. Hasilnya namanya terakreditasi. Istilah baik sekali, unggul hilang. Namanya terakreditasi. Enggak, aku nggak mau. Pengen unggul boleh menggunakan jalur ini, boleh. Jadi terakreditasi sementara, pengen langsung unggul boleh, tapi bayar sendiri. Jadi boleh tapi bayar dewi. Nah, kalau tidak terakreditasi, dihentikan kegiatan belajar mengajarnya, tidak boleh menerima mahasiswa baru, diberi waktu 6 bulan untuk mewisuda bagi yang sudah selesai dan memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lagi yang kalah. Ini juga berlaku untuk yang lama. Jadi prodi-prodi yang sekarang ada, kalau tanggal 17 Agustus tahun 2024 belum terrealisasi, ditutup menteri. Bunyinya begitu bunyinya. Setahun setelah permen ini terbit, maka perguruan tinggi dan prodi yang belum terakreditasi atau tidak terakreditasi diberi waktu 6 bulan untuk memindahkan mahasiswa dan wisuda dan ditutup. Ini yang kalah. Mohon teman-teman, ini permennya permen Kopiko. Jadi saya tidak ikut buat ya ini. Nah, bagi yang dapat status terakreditasi, berikutnya bisa perpanjangan secara otomatis, tapi juga tetap terakreditasi bunyinya. Kalau unggul juga bisa. Jadi kalau sudah dapat ini kan ya ini, maka bisa perpanjangan otomatis. Otomatis bukan ya, otomatis berbasis data-data yang diminta oleh Bantolang. Jadi ini yang bahaya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengunggah data sesuai dengan yang diminta, akan jatuh ke sini. Pembinaan setahun. Jadi perpanjangan ini bukan enggak. Jadi data-datanya akan dilihat di mana, di PDDT. Sekarang kan kalau di Kemenak namanya emis di situ. Nah, kelengkapan data di situ akan menjadi tolok ukur untuk perpanjang. Yang saya takutkan itu teman-teman lengah, datanya kurang, kemudian menjadi yang pembinaan. Kayak kita kan biasa sesu durung wayai dan belum ini ya. Kalau kayak nunggu bisa, tapi bayar sendiri. Ini akan terus siklus. Jadi 5 tahun lagi. Nah, teman-teman, Mas Ari ini sedang mendesain dan sudah jadi, yang kemarin dipaparkan di mana? Di Bangladesh. Kita akan mendesain pemantauan yang tiap tahun akan melihat, oh ini tahun 2022 ini skormu, tahun 23 ini skormu, 24 ini skormu, dan kemudian prodi bisa melihat, oh ternyata skorku naik, oh skorku turun, oh skorku nggak ada, katanya nggak ada sebenarnya, kan? Ya. Teman-teman, ini yang sedang kami risaukan dan belum mendapatkan keputusan. Sekarang ini kan kita punya TMSP baik sekali, unggul. Di permen itu nggak ada TMSP, tapi namanya tidak terakreditasi. Ada terakreditasi
akreditasi, ada yang unggul. Nah, konversinya seperti apa? Ini bakal diputuskan tanggal 14 Desember. Nanti saya belum tahu jam berapa Pak Dirjen sudah ngatur 14 dan putuskan seperti apa. Karena kalau nggak diputuskan kemudian kita repot kan. Yang jangan yang ini berlaku dulu sampai habis, nanti akan ikut pola yang tadi, kan? Oke. Terakhir teman-teman, ini jadi pola baru ini punya masa transisi 2 tahun. Disepakati antara Kementerian Ban dan Lam tanggal 16 Agustus itu mulai tidak berlaku sistem lama, tanggal 18 Agustus mulai berlaku sistem baru, dan yang lama harus mengunggah datanya paling lambat Januari tahun 2025. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan warning tadi, permennya agak galak. Jadi kalau nanti Agustus tahun depan itu belum terakreditasi baik prodi maupun perguruan tingginya, kata permen itu akan ditutup oleh menteri. Data yang ada pada kami, jumlah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi belum ada separuh. Perguruan tinggi ya, belum separuh. Terus separuh dia apa? Tuh kabeh. Oh, ya itu. Jadi saya sendiri juga, saya kemarin mengawas tanggal 14 saya tidak berizin bisa mencari solusi yang baik. Oke, di YouTube tapi cara ini untuk saya gampang, area dapat no. Saya punya pengalaman ketika di kementerian ada perguruan tinggi yang tidak punya izin sudah 2 tahun, itu kan saya jadi rame. Ya jalan keluarnya oke, tak suruh berhenti tidak terima hal baru, suruh urus tapi masih dipindah ke prodi lain. Problemnya pindah, yang baru yang tempatan minta uang baru, uang pindahan, enak aja, bayar loh, nggak suruh bayar gitu. Jadi moga-moga tanggal 14 dapat jalan keluar. Cara menentunya seperti apa supaya tidak menimbulkan, nggak perlu rame-rame gitu. Saya kira itu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.